Konten ini disampaikan untuk menambah wacana dan rujukan, untuk memperkaya pemahaman dan tujuan menambah perbendaharaan pengetahuan ajaran-ajaran Jawa semata-mata. Soal benar atau salah ajaran beliau, mohon agar para viewers bisa arif dan bijaksana. Terima kasih. Ki Sabdo. "140 ajaran dan pemikiran Syekh Siti Jenar." Ke-14, Hyang Widi kalau dikatakan dalam bahasa di dunia ini adalah baka bersifat abadi. Tanpa ada antara tiada erat dengan sakit apapun, rasa tidak enak, ia tidak berada baik di sana maupun di sini. Bukan ini, bukan itu. Oleh tingkah yang banyak dilakukan dan yang tidak wajar menurut raga adalah sesuatu yang baru. Ke-15, gagasan adanya badan halus itu mematikan kehendak manusia. Di manakah adanya yang sukma, kecuali hanya diri pribadi. Kelilingilah cakrawala dunia, membumbunglah ke langit yang tinggi, selamilah dalam bumi sampai lapis ke-7. Tiada ditemukan wujud yang mulia. Ke-16, kemana saja sunyi senyap adanya. Ke utara, selatan, barat, timur, dan tengah. Yang ada di sana hanyalah adanya di sini. Yang ada di sini bukan wujud saya. Yang ada dalam diriku adalah hampa dan sunyi. Isi dalam daging tubuh adalah isi perut yang kotor. Maka bukan jantung, bukan otak yang pisah dari tubuh, lalu pesat bagaikan anak panah lepas dari busur menjelajah Mekah dan Madinah. 17, saya ini bukan budi, bukan angan-angan hati, bukan pikiran yang sadar, bukan niat, bukan udara, bukan angin, bukan panas, dan bukan kekosongan atau kehampaan. Wujud saya ini jasad yang akhirnya menjadi jenazah, busuk bercampur tanah dan debu. Napas saya mengelilingi dunia, tanah, api, air, dan udara kembali ke tempat asalnya. Sebab semuanya barang baru, bukan asli. Ke-18, maka saya ini zat sejiwa yang menyatu, menyukma dalam Hyang Widi. Pangeran saya bersifat jalil dan jamal, artinya maha mulia dan maha indah. Ia tidak mau sholat atas kehendak sendiri, tidak pula mau memerintah untuk sholat kepada siapapun. Adapun sholat itu budi yang menyuruh, budi yang laknat dan mencelakakan, tidak dapat dipercaya dan dituruti, karena perintahnya berubah-ubah, perkataannya tidak dapat dipegang, tidak jujur, tidak dituruti, tidak jadi, dan selalu mengajak mencuri. Ke-19,
Syukur kalau saya sampai tiba di dalam kehidupan yang sejati. Dalam alam kematian ini saya kaya akan dosa. Siang malam saya berdekatan dengan api neraka. Sakit dan sehat saya temukan di dunia ini. Lain halnya apabila saya sudah lepas dari alam kematian. Saya akan hidup sempurna, langgeng tiada ini dan itu. Ke-20. Menduakan kerja bukan watak saya. Siapa yang mau mati dalam alam kematian, orang kaya akan dosa. Balik, jika saya hidup yang tak kekal ajal, akan langgeng hidup saya. Tidak perlu ini dan itu. Akan tetapi saya disuruh untuk memilih hidup atau mati. Saya tidak sudi. Kalaupun saya hidup, biar saya sendiri yang menentukan. Ke-21. Betapa banyak nikmat hidup, manfaatnya mati. Kenikmatan ini dijumpai dalam mati. Mati yang sempurna teramat indah. Manusia sejati adalah yang sudah meraih ilmu. Tiada dia mati, hidup selamanya. Menyebutnya mati berarti syirik, lantaran tak tersentuh lahat, hanya beralih ke tempat dia memboyong keratonnya. Ke-22. Aku angkat saksi di hadapan zatku sendiri. Sesungguhnya tiada ada Tuhan selain aku, dan aku angkat saksi sesungguhnya Muhammad itu utusanku. Sesungguhnya yang disebut Allah adalah ingsun, aku, diri sendiri. Rasulullah itu aku, Muhammad itu cahayaku. Aku zat yang hidup, yang tak kena mati. Akulah zat yang kekal, yang tidak pernah berubah dalam segala keadaan. Akulah zat yang bijaksana, tidak ada yang samar sesuatu pun. Akulah zat yang maha menguasai, yang kuasa dan yang bijaksana. Tidak kekurangan dalam pengertian sempurna, terang benderang, tidak terasa apa-apa, tidak kelihatan apa-apa. Hanyalah aku yang meliputi sekalian alam dengan kodratku. Ke-23. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah keberadaan Allah disebut imannya iman. Ke-24. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah tempat manunggalnya Allah disebut imannya tauhid. Ke-25. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah sifatnya Allah disebut imannya syahadat. Ke-26. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kewaspadaan Allah disebut imannya makrifat. Ke-27. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah menghadap Allah disebut imannya sholat. Ke-28. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kehidupannya Allah disebut imannya kehidupan. Ke-29. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan,
karena engkau adalah kepunyaan dan keagungan Allah, disebut imannya takbir. Ke-30, janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, sebab engkau adalah pertemuan Allah, disebut imannya saudara. Ke-31, janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kesucian Allah, disebut imannya kematian. Ke-32, janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, sebab engkau adalah wadahnya Allah, disebut imannya junud. Ke-33, janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah bertambahnya nikmat dan anugerah Allah, disebut imannya jinabat. Ke-34, janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah asma nama Allah, disebut imannya wudhu. Ke-35, janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah ucapan Allah, disebut imannya kalam. Ke-36, janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah juru bicara Allah, disebut imannya akal. Ke-37, janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah wujud Allah, yaitu tempat berkumpulnya seluruh jagat makrokosmos, dunia akhirat, surga neraka, arsi, kursi, kalam, bumi langit, manusia, jin, iblis, laknat, malaikat nabi, wali, orang mukmin, nyawa, semua itu berkumpul di puncaknya jantung yang disebut alam khayal atau al-khayal, disebut imannya nur cahaya.